contoh penerapan produksi bersih di industri tapioka. Kenapa ini dijelaskan? Karena nanti ini terkait dengan untuk perkuliahan Bu Mary adalah tugas kalian mempresentasikan penerapan produksi bersih di salah satu industri yang nanti akan kalian pilih. Oleh karena itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk industri tapioka itu kita tahu bahwa banyak tersebar di Indonesia, dan industri tapioka ini menghasilkan limbah. Kalau kita kelompokkan berdasarkan wujudnya, bisa berupa limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Limbah padatnya itu nanti misalnya adalah berupa kulit hasil pengupasan dari ubi kayunya. Bahan baku dari tapioka ini kan ubi kayu. Kemudian ada berupa mungkin potongan atau ceceran dari hancuran singkong atau ubi kayunya. Kemudian limbah cair itu bisa dari hasil air hasil pencucian, kemudian hasil pengendapan, dan seterusnya. Yang jelas berarti kita harus nanti lakukan identifikasi terlebih dahulu proses produksinya. Begitu juga dengan limbah gas, ini dihasilkan misalnya dari limbah cair yang kalau dibiarkan lama itu akan terfermentasi. Nah, limbah-limbah tersebut kalau tidak ditangani ini bisa menimbulkan bagi lingkungan. Proses produksi tapioka, limbah dan opsi produksi bersih. Dari paparan materi sebelumnya dijelaskan bahwa untuk melakukan minimasi limbah dalam hal produksi bersih, yang kita lakukan adalah mengidentifikasi proses produksinya terlebih dahulu. Setelah itu nanti dibuat neraca masanya, sehingga dari situ nanti akan ketahuan, kita bisa mengidentifikasi limbah yang muncul itu apa saja, dan nanti kita tetapkan apa alternatif atau opsi produksi bersih yang bisa diterapkan untuk mengatasi limbah yang dihasilkan tersebut. Nah, ini contohnya adalah pada proses produksi tapioka. Yang pertama, tahapan awal proses produksi tapioka adalah proses pengupasan dan pencucian ubi kayu. Di sini dibuat terlihat bahwa ada neraca massa per setiap proses. Ya, misalnya di proses pengupasan pencucian, terlihat bahwa bahan yang masuk itu berupa ubi kayu dan ada air karena proses pencucian. Nah, ubi kayu disebutkan jumlahnya dalam 1 kilogram. Misalnya ada 1000 kilogram ubi kayu, dilakukan proses pencucian menggunakan air. Jumlah airnya berapa itu dinyatakan. Di sini misalnya adalah air yang digunakan 7 meter kubik per hari, dan di sini dibuat ada energi yang mungkin saja. Misalnya air itu diperoleh dari sumur, dan untuk mengangkut air itu misalnya menggunakan pompa air sehingga membutuhkan energi listrik. Nah, itu adalah inputnya ubi kayu dan air serta energi. Sedangkan outputnya apa? Dilihat di sini yang keluar itu adalah ada air cucian, air bekas cucian, kemudian ubi kayu yang sudah di sini kan 2 sebenarnya tahapnya, pengupasan dan pencucian. Harusnya ada tulisan pengupasan. Jadi yang keluar berikutnya adalah ubi kayu yang sudah bersih dari kulitnya sebanyak 700 kg. Kemudian ada juga yang keluar berupa kulit dan kotoran sebanyak 300 kg. Jadi ini adalah neraca massa dari proses pengupasan dan pencucian. Kita lihat bahwa input totalnya itu sama dengan total outputnya. Jadi ubi kayu 1000 kg itu sama dengan ubi kayu yang bersih 700 kg ditambah dengan kulit dan kotoran 300 kg. Jadi totalnya juga 1000 kg. Jadi harus dibuat seimbang seperti itu. Nah, pada tahapan ini kita identifikasi limbah yang terjadi di sini apa saja. Ini terlihat bahwa ada limbah padat yang dihasilkan, yaitu berupa kulit ubi kayu, tanah,
batu-batuan dan kotoran yang mungkin melekat pada atau terikut pada ubi kayu. Nah, dari situ kemudian nanti kita lakukan atau kita pikirkan apa opsi produksi yang bisa diterapkan. Beberapa opsi produksi bersih yang dapat dilakukan pada tahap proses pengupasan dan pencucian ubi kayu. Yang pertama adalah pencucian 2 tahap dengan menggunakan air sisa proses pengendapan pati dan air bersih. Maksudnya di sini adalah sebenarnya kita harus tahu dulu ini berhubungan dengan proses berikutnya. Dalam proses pembuatan pati tapioka ini ada proses di mana pati itu sari pati tapioka yang tercampur yang berada dalam filtrat atau hasil saringan bubur pati. Nah, ketika kita pisahkan pati dari air, nah ada air sisa endapannya itu jumlahnya cukup banyak. Nah, jadi opsi yang dilakukan pada tahap ini adalah air sisa pengendapan tadi diambil, digunakan untuk pencucian pertama ubi kayu. Karena pada waktu proses pengupasan pasti ubi kayu yang dihasil itu kan sangat kotor sekali. Waktu kita mengupas tangan kotor dan terkena pada bagian ubi kayu, sehingga pada cucian pertama menggunakan air pengendapan tersebut. Nah, nanti baru setelah itu digunakan air yang bersih pada tahap pencucian berikutnya. Dengan melakukan opsi ini setidaknya mengurangi penggunaan air dalam proses pencucian ubi kayu sebagai bahan baku. Yang kedua, opsi berikutnya adalah karena dihasilkan limbah berupa kulit ubi kayu pada proses ini, maka dapat dilakukan opsi memanfaatkan kulit ubi kayu untuk dijadikan sebagai pupuk. Pupuk ini nanti bisa digunakan untuk keperluan sendiri kalau memang mereka memiliki kebun ubi kayu sendiri, atau nanti pupuk ini bisa dijual sehingga nanti akan memberikan manfaat berupa tambahan income. Yang ketiga opsinya adalah memanfaatkan air sisa cucian untuk gas bio atau biogas. Jadi pada waktu proses pencucian akan dihasilkan air sisa cucian. Nah, air sisa cucian ini ketika kita mencuci ubi kayu, nah, bahan-bahan yang terlarut dari ubi kayu, misalnya pasti ada bagian bahan organik ya yang terkandung dari ubi kayu tadi yang ikut terlarut di air. Nah, itu akan masuk ke dalam sisa air cucian. Nah, kalau di air cucian tadi mengandung bahan organik yang berasal dari bahan ubi kayu tersebut, nanti bisa diolah lebih lanjut untuk dijadikan sebagai biogas.